hijau. Nah, ini sudah mulai. Kalau di sini udah warna merah, ini udah mulai. Oke ya. Ini panjang, nanti harus ngerender dulu, harus ngupload dulu ke YouTube, tapi nggak masalah. Semoga kalian bisa semangat ya dengan saya buatkan seperti ini. Oke ya, sambil kalian ikutin saya di sini. Pokoknya nanti gini, kalau kalian nggak berhasil menginstal, itu segera lapor di grup, biar grupnya rame. Nah, nanti kalian cari tutorial, kalau mentok sudah nggak bisa, nanya di grup, biar grupnya rame. Jangan sungkan ke Pak Aswin, justru grupnya itu biar rame. Gitu. Ini awal bikin project baru kan gini ya, ini file, new, seperti biasa, terus munculnya kan gini ya. Nah, munculnya gini, coba kita gedein, kita simpen pakai file, save as, kita kasih nama di desktop ya, nah, namanya misalkan apa ya, apa coba, latihan Arduino Live View. Nah, gini kan, set. Nah, otomatis di sini muncul ya, latihan Arduino Live View. Nah, ini muncul latihan Arduino Live View. Kita pakai ADC aja ya, yang mudah. Kebetulan saya di sini microcontrollernya adalah pakai yang ESP32 ini. Muncul ya di sini ESP32. Terus tampilan awal seperti ini ya. Yang kita deskripsikan pertama kali ini versi saya ya, tidak semua programmer seperti itu. Saya selalu ngecek dulu serial begin ini adalah untuk men-setting baud rate ya. Saya pilih 115 200. Ini enggak selalu seperti itu ya. Ini banyak pilihannya. Kadang ada yang 115 200, ada 9600 dan sebagainya, itu panjang. Itu ukuran baud rate-nya. Terus di sini saya pengen menangkap data ADC ya, ADC. Saya bikin baru ADC variabel. Nah, ini saya kasih integer ya, ADC1 namanya. Integer ADC2. Nah, terus ini berikutnya adalah data float. Float itu data desimal ya. Jadi ada voltage 1, voltage 1, ada, ini kelihatan kan di sana, nggak kekecilan kan? Voltage 2. Nah, gini, udah kan? Terus kita bikin code di sini. Bikin code-nya adalah ADC1 sama dengan analog read. Nah, analog read ini saya itu punya 39. Kalau di kalian kan di sini pakai Arduino Uno, betul? Betul nggak? Nah, nanti di kalian ininya diganti A0 ya. Kalau kalian pakai Uno, ini tuh untuk Uno ya. Jadi kalau kalian pakai Arduino Uno, ini pakai A0. Kalau saya pakai Arduino ESP32. Nah, kalian yang kanan, jangan yang kiri ya. Nanti caranya adalah kalian ginikan aja. A0 gitu. Itu yang versi kalian kalau pakai Uno. Kalau pakai yang ESP32 kayak saya, karena saya sekarang adanya itu. Kalau harus bongkar-bongkar gudang susah saya. Gini. Terus ADC2 sama dengan analog read 36 atau 33 ya, saya lupa. Nah, kalau di kalian nanti munculnya ya ini diganti A1 gitu. Ini ya, itu jangan lupa kalian harus kayak gini.
Terus ini kan nilai ADC ya, nilai ADC yang muncul. Sekarang kita coba cek persamaannya ya. Nah, ini kalau di komen 2 gini, slash, ini nggak dibaca sama program ya. Ini bisa dihapus. Ini nggak bisa, ini nggak dibaca sama program. Kalau ini ada tanda gini, sama tutup kurung ini juga nggak dibaca program. Jadi ini komentar ya, komentar kalau kita pengen menyisipkan informasi apa yang membuat kita jadi ingat dan sebagainya itu bisa. Misalkan ya, kita pengen ngecek rumus ADC value itu, rumusnya sama dengan VIN dibagi dengan VREF dikali dengan 2 pangkat bit ya. Bitnya itu gini kan. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai Arduino Uno itu berarti kita pakai gini, VIN. Nah, VIN-nya nanti itu dari yang masuk ke port ADC-nya itu, terus yang VREF itu biasanya 5 volt. Ini 2 pangkat 10 ya, bitnya itu 10. Nah, kalau dicek lebih detail lagi berarti isinya sama dengan VIN dibagi 5 dikali 10/23. Nah, gitu. Nah, gimana Pak kalau ini tuh Arduino SP32 gitu. Kalau SP32 sama, cuman ininya jadi 3,3 kayak punya saya ya. Nah, jadi gini. Ininya jadi 4095. Oke kan? Nah, jadi VIN itu adalah sinyal entah sensor atau dari potensiometer atau dari apapun yang masuk ke pin ADC. Nah, pin ADC yang ada di kalian itu nanti di sebelah kiri ya ada tulisannya A0 sampai A5. Coba kalian cek. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Ada nggak? Coba kalian cek di sana. Ada Pak di Uno-nya Pak. Ya, sip. Itu nanti dicolok sama sensor yang berbasis analog ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu VIN itu kan satuannya volt ya. Nah, itu rumusnya gimana gitu. Ya kita balik aja sekarang. Jadi ADC ya kan? ADC dikalikan dengan VREF-nya ya kan? ADC dikalikan VREF-nya terus dibagi dengan 2 pangkat bitnya. Ini. Ya, ini rumusnya. Jadi dari sini kita konversi jadi ini. Paham kan? Ini nggak susah kan ini konversi ke sini. Tinggal bolak-balik aja. ADC ini VREF-nya dikali ini dibagi dengan ini ketemunya VIN. Oke? Terus habis itu kita isikan nilainya. Ini kalau kasusnya Arduino Uno ya kan? Kalau kasusnya Arduino Uno maka nilainya adalah nah ini. Kita pasang lagi di sini. Nah, ini ADC dikalikan dengan VREF, ini 5. Ininya jadi 2 pangkat 10. Gini kan. Nah, jadi ini jadi 10/23. Nah, gimana kalau kasusnya ini ESP32 ya. Gimana kalau kasusnya adalah ESP32 sama kayak atas. ESP32. Jadi ininya
diganti 3,3, ininya diganti pangkat 12, ininya diganti 4095, ininya diganti 3,3. Jadi nanti kalau di kalian pakainya yang ini, yang Uno, oke? Kalau di saya pakainya yang SP32. Nah, ini implementasinya gimana, Pak? Gini. Ini langsung saja, V-in itu sama dengan voltage 1 ini ya, sama ini. Nah, ini V-in. Voltage 1. Nah, ini kan sama dengan rumusnya apa itu? Nah, ADC. Ini ada ADC kan? ADC itu dari sini sebenarnya. Ada ADC 1. Nah, ini saya masukkan ADC 1. Terus dikalikan, karena saya pakai ESP32 kan, itu saya tulis di sini ya. Nah, mikronya adalah mikro yang dipakai dalam latihan ini adalah ESP32. Jadi kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, ini kalikan 3,3 dibagi dengan 4095. Nah, karena ini float desimal, maka ini kita konversi menggunakan bahasa C gini. Float. Nah, ini dikonversi. Terus habis itu yang berikutnya voltage 2 itu sama dengan float juga gini, ADC-nya 2 dikalikan 3,3 dibagi dengan 4095. Nah kan? Sekarang kita cek ya. Kita cek. Serial, nah, dot print. Nah, kita pengen masukkan nilai ADC 1. Nanti kita kirim ke, ini kayak kemarin ya, kayak pelajaran minggu lalu. Terus kita pengen ada titik koma. Jadi kalau huruf atau pengen kata-kata biasa itu harus pakai titik koma gini ya. Tapi kalau variabel langsung dimasukin. Nah, kita pengen masukin ke empat-empatnya ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini diganti voltage 1. Ini diganti voltage 2. Nah, yang terakhir, biar ke enter ke bawah, tampilannya ada namanya Greenland, gini aja. Oke ya, ini udah beres. Kita kasih delay supaya nggak kecepatan, misalkan 400 milisecond ya. Ini satuan dalam milisecond ya. Nah, udah beres gini kan? Kita pilih yang tanda panah ini, yang upload ini. Kalau ini compile doang. Kalau ini tuh upload, bisa ngupload ke portnya. Jangan lupa dipastikan bahwa ini ESP32. Kalau kalian Uno, nanti tinggal dicek aja di sini kan. Ada Arduino board, pilih yang Uno ya. Terus nanti kalau ini dipilih Uno, biasanya gini ya, Uno. Terus dia nanya, di sini ada portnya ya, portnya di sini. Nah ini, portnya itu kalau di kalian nanti tulisannya portcom ya, kalau di Windows ya, portcom. Kalau di saya bentuknya gini, ada dev cu.usb serial gini. Tapi kalau di kalian tulisannya portcom 3, portcom 1. Ini wajib ya. Yang portnya wajib, yang portnya wajib. Nah, karena saya pakai SP32, saya pilihnya yang ini. Terus portnya juga saya udah ini port ini. Coba kayak saya upload dulu ya ke portnya. Ini masih ngompile, nanti harus diupload. Sambil nunggu ngompile, biasanya
saya nyediain kopi dulu ya, sambil ngopi dulu. Jadi karena komputer tua jadi lama ngompelnya. Komputer sejak 2015 awal, udah berapa tahun? Hampir 8 tahun. Ntar ya, nih ada prosesnya di sini. Compiling sketch. Jadi pertama ngompile, habis di-compile jadi binary file. Nah, nanti sama dia di-upload. Nah, ini uploading kan. Serut, nah, ini ngubungin dulu ke boardnya. Nah, begitu udah ini prosesnya. Seret jalannya. Oke, good. Ini udah done uploading. Kita cek di sini. Nah, ini udah nampak di sana ya. Ini data 1, ini data 2. Udah oke semua. Nah, ini yang saya maksud. Biasanya di kalian nanti defaultnya di 9600. Ini kalian ubah ya. Ini harus diubah jadi 115.200 sesuai dengan yang kita tuliskan di sini ya. Ini patokannya di sini. Kalau kalian menuliskan 9600, di sini juga sama. Oke. Terus ininya pakai new line biar dia ke bawah. Ininya pakai auto scroll. Kalau pengen muncul apa namanya si waktunya, ya tinggal dicentang aja. Kalau enggak, modelnya gini kayak punya kalian yang awal-awal. Kalau saya biar tahu jam berapa dan sebagainya. Oke, begitu udah beres, ini di close lagi, disimpan. Berarti udah oke ini. Si apa namanya? Si Arduino-nya. Nah, kalau udah, saya ulang ya. Live view-nya saya ini dulu, tutup dulu. Oke. Saya coba sekarang begini. Live view. Nah, ini kan saya. Kita tinggal buka aja, tunggu sebentar. Nah, saya create project di sini. Udah selesai create project. Ini agak saya cepetin ya, biar apa namanya. Nah, saya pilih yang blank VI ya. Yang kedua, terus saya finish. Udah jadi gini. Terus saya Ctrl T dulu. Jadi 2 gini. Terus saya simpan. Save as. Nah, saya pilih di desktop yang tadi ya, Arduino. Nah, saya kasih nama nih, latihan Arduino Live View. Saya save. Saya jadikan satu folder yang tadi. Oke, sekarang udah clear ya kiri kanan. Berikutnya, langsung saya klik kanan di bagian blok diagram nih, yang kanan blok diagram, yang kiri front panel ya, yang digunakan untuk desain ini. Nah, ini kita set aja, kita pilih langsung namanya while loop. Nah, ini. Nah, ini tuh gunanya untuk ngeloop ya. Nah, udah. Terus saya pilih selanjutnya itu adalah visa. Nah, ini. Saya pilih visa ini. Saya double klik. Nah, yang pertama itu saya butuh serial configure port. Saya pilih di sini. Ini kalau nggak begitu kelihatan agak saya gedein gini ya. Nah, gitu. Harusnya nanti di rekaman di YouTube-nya kelihatan sih. Saya butuh read. Saya butuh close. Saya taruh di sini close-nya. Saya butuh lagi di visa ini adalah di advance visa property node di sini. Oke. Ini yang paling basic ya. Udah beres ini, kita tinggal setting aja di bagian pojok kanan yang visa serial ini. Pojok kiri atas ada tulisan visa resource name, kita klik kanan. Kita create yang namanya control. Nah, dia akan nongol di sini ya. Terus satu lagi, pojok kiri atas nomor 2 ada portrait, kita klik kanan, kita create lagi, akan nongol di sini, kita kontrol, pilih kontrol gini.
Udah muncul di sini, kita agak rapiin ya. Nah, agak rapiin supaya ya kelihatan lah. Ini sebenarnya tinggal di desain-desain aja sih ini. Nah, udah kan. Udah, terus ini saya isi 115/200. Ini saya isi juga 115/200. Sudah itu saya klik kanan di yang bagian bawah ini, saya klik kanan. Saya pilih yang data operation, saya pilih make current value default. Oke. Begitu udah, ini yang atas, kembali ke blok diagram lagi, ada visa serial, ini ada visa resource name out. Ini kita masukkan ke visa resource name juga, ini juga sama. Sebelum ke sini coba kita delete dulu. Kita kesiniin ya. Nah, ini ke sini dulu. Ini yang bagian error out-nya ini ke sini. Ini reference out-nya ke atas juga, visa resource name. Ini juga ke bawah ya, ke error ke error. Nah, ini terus ini ke close. Ini kita agak deketin sini. Ini yang atas masukin sini, yang bawah masukin sini. Oke ya. Terus kita pilih sapu ini ya. Sapu ini untuk merapikan diagram secara otomatis. Nah, gini. Sapu ini bisa menggunakan Ctrl U. Nah, ini di sini ada ya, operate, di edit ini ya. Edit ini clean up program. Itu Ctrl U. Kalau ada apa namanya, habis nge-delete ada sisa-sisa wiring yang masih error, ini bisa dibuang pakai ini. Kita pakai Ctrl U. Oke. Jangan lupa di properti ini itu kita klik yang panah ini, lalu kita cari serial setting, lalu kita pilih baud rate. Nah, sudah warnanya berubah jadi biru gini kan. So, berikutnya adalah ini di sebelah kanan ini kita tarik ke arah inputnya si bytecount read ini. Ya, kalau kita rapikan lagi jadinya gini. Udah kan? Habis itu di sebelah kanan read ini kita klik kanan, kita create yang namanya indikator. Ya, kita rapikan dulu, udah rapi. Nah, ini indikatornya nanti muncul di sini. Jadi, oke, good. Nah, udah, ini udah bisa dicoba. Coba ya, kita pilih. Kalau di kalian nanti ada port.com, pilih port.com ya kalau di Windows. Kalau di saya pilihannya jadi ARSL2 gini. Ini kita coba, kita run-nya ini. Jangan lupa kita save dulu. Kita run. Nah, datanya sudah muncul di sini. Sudah muncul di sini. Udah enak nih. Oke? Nah, tinggal kita pisah-pisahkan. Nah, cara misainnya itu pakai yang namanya, kalau mengakhiri pakai stop ini ya. Kalau sudah stuck stop ini nggak bisa dipencet, baru pakai stop yang ini. Ini abort execution. Nah, setelah itu kita butuh mecah ini menjadi masing-masing ya. Kita klik kanan. Kita pilih yang namanya scan from string. Ada spasi, scan. Nah, ini yang nomor 3 nih ya, scan from string. Kita double klik. Kita drag ke sini. Mana tadi scan from stringnya? Jadi menghilang, kita cari lagi scan from string ini. Ini kita tarik ke sini. Nah, udah kan? Udah beres gitu, coba kita agak zoom. Nah, ini kan modelnya gini ya. Ini kita delete dulu. Jadi yang atas ini untuk format ya. Ngecek format, tinggal klik kanan, create constant. Nah, ini ada 4 datanya, integer, desimal. Nah, kalau integer manggilnya pakai %d gini, dipisahkan dengan titik koma karena datanya dipisahkan titik koma. Ini bisa titik koma, bisa tab dan lain-lain ya. Yang berikutnya juga integer.
Terus berikutnya adalah data desimal pakai float persen F, koma persen F. Terus datanya diambil dari read buffer ini, udah kan? Terus karena ini 4, kita tarik ke bawah begini, yang paling bawah ini tinggal ditarik ke bawah gini ya. Terus ini kita feedback, outputnya dimasukkan inputnya lagi, outputnya dimasukkan inputnya lagi, outputnya dimasukkan inputnya lagi, outputnya dimasukkan. Jadi ini tuh penting karena supaya kita clean up lagi ya, supaya datanya itu nggak hilang ketika sedang menunggu dari microcontroller. Karena kalau kalian nggak ngeloop itu hilang. Kalau nggak nge-feedback ini jadi hilang. Nanti one day kalian bisa nyobain ya. Kalau sudah gitu, kita pengen tahu data satu itu isinya apa sih nanti. Nah, itu tinggal klik kanan, create indikator. Yang nomor 2 juga sama, klik kanan, create indikator. Yang ini juga klik kanan, create indikator. Yang ini juga create indikator. Oke, kita clean up dulu. Semuanya kita clean up, udah clean up ya, udah oke. Nah, ini datanya 4 udah nongol di sini. Nah, udah kan? Kita kesiniin. Nah, ini sebenarnya ada cara supaya ini tuh sama ya. Misalkan kan pengen sama gini. Tinggal pakai yang ini. Jadi kalau udah kedrag semuanya, ini pakai yang sebelah sini ya. Seingat saya ini bisa nyamain semuanya. Nah, gini. Terus kalau pengen rata kiri misalkan. Rata kiri, ini tinggal pilih aja. Ini left edge dipepetin kiri banget, atau dipepetin atas, atau tengah. Kalau saya giniin ya, itu jadi sama. Nah, kalau pengen space-nya juga sama, itu ada caranya juga. Itu seingat saya pakai yang ini, vertical center. Nah, ini sama ini. Kurang lebih gitu. Jadi, kalian ulik aja ya, kalau pengen interface ini. Kalian tata-tata supaya cantik gitu. Nah, kita coba muncul nggak. Nah, datanya udah terpisah-pisah ya, muncul. Udah masing-masing. Sekarang kita masukin ke sini. Nah, kita pakai pertama tangki. Wajib lah ini mah, paling seru ini. Jadi ini bisa monitoring, ada project monitoring air, monitoring apa namanya, limbah, monitoring apapun lah yang berbasis monitoring kedalaman atau ketinggian itu kita bisa pakai. Yang kedua, misalkan kita juga pakai tangki. Misalkan gini. Atau biar sama, nanti tinggal gini aja. Nah, gini kan. Terus ukurannya mau disamain. Nah, itu boleh. Terus pengen rata atas, boleh gitu. Itu nggak masalah. Jadi rapih gitu. Terus yang kedua, saya butuh yang namanya misalkan couch ini. Nah, ini. Terus berikutnya saya butuh yang meteran. Jadi ada yang termometer, ada yang ini, ada yang itu. Nah, terus ini apa namanya bisa kita apa namanya pilih yang ini misalkan ya. Set. Ini coba kita pilih yang pertama kan kalau di saya 4095 ya. Di sini. Kalau di kalian 1023 ya ini. Kalau di saya 4095 karena kan kalian pakai ADC yang 10 bit. Jadi mentoknya di 1023 kalau saya segini. Ini mentoknya tegangannya di 3,3 kalau kalian 5 volt gitu. 3,3. Nah, otomatis di kanan juga akan muncul ini meteran ini. Ini saya tulis ya. Ini misalkan data 1. Ini data 2. Data 2. Data sorry ini data 4, ini data 3 ini.
Nah, udah ya. Jadi ini agak penting karena ini menarik ya. Jadi menariknya ya karena memang ini bisa apa namanya? Bisa untuk banyak. Ini kan datanya 4. Itu bisa ya dibilangnya berapa ya? Nah, lumayan banyak lah gitu. Nggak terhingga sesuai dengan kemampuan ininya mikronya. Ini saya masukkan sini ya. Sini saya hapus. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke, udah ya. Data 1, ini tarik aja ke data 1. Data 2, tarik ke data 2. Data 3, tarik ke data 3. Data 4, tarik ke data 4. Nah, itu kita cleaning pakai Ctrl U. Nah, udah ya kecilin ya. Nah, sekarang udah rame kan ininya. Nah, mantap nih. Udah kan? Sip. Udah oke. Coba kita run. Nah, datanya udah muncul sekarang. Udah masuk. Jadi yang ini kayaknya saya salah ini. Ini kurang titik ya. Nah, gitu. Kita run. Nah, udah muncul, udah nongol. Jadi secara prinsipal urutannya ini masuk, dipecah dulu, kalau di sini udah masuk baru dimasukkan ke sini gitu. Ini juga udah naik turun dan sebagainya. Nah, nanti tinggal kalian hias. Bisa pakai stop dulu ya. Stop dulu. Bisa menghias pakai ini ya, decoration. Misalkan kalian pengen dikasih background ini set gini. Nah, ini kan nutupin kan? Ini kalian balik ini kalian ubah dulu di sini. Move backward. Nah, ini. Move to back. Nah. Jadi gini. Nah, sit. Nah, kan jadi keren. Kalau ini pengen ditambahin ke kanan, ke kiri, sorry ya. Nah, jadi keren gitu. Ya, ubah-ubah aja lah. Ini tinggal klik kanan. Yang penting pertama function udah keren, baru kalian ngotak-atik ini. Udah ya. Sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba silahkan nanya. Ini saya serius loh. Kalian kalau nggak ngerti sangat rugi banget. Karena bikin ginian tuh mahal banget. Kursusnya mahal, sertifikasinya mahal. Kalau ada project kalian nggak bisa ngerjain, wah pokoknya ruginya banyak. Ya justru sekarang saya mau ngajarin supaya ini. Siapa nanya tuh? Silakan, Mbak. Yuk. Maksudnya gimana? Jadi bebas sih. Ini kan yang bagian sini. Ini tuh jadi gini. Urutannya ya. Kalian lihat dari sini dulu. Ini ya, saya blok ini. Ini kan data dari Arduino tuh. Kelihatan nggak? Data dari Arduino ini. Ini kan susunannya gini. Data 1, data 2, data 3, data 4. Itu kan? Oke. Kalian ngambilnya itu pakai ini. Ini urutan ngambilnya. Data 1, data 2, data 3, data 4 gitu. Nah, urutan ngambilnya ini.
Nah, setelah urutan ngambilnya ini, maka berikutnya kita tinggal nyesuaiin, ya kan? Kita tarik ke bawah jadi 4. Setelah jadi 4, udah terisi. Ini karena gini, ini tuh jumlahnya itu tergantung dengan yang kalian setting di sini. Kalau kalian ngisinya 4, ini akan munculnya 4. Lainnya kosong gitu. Udah kan? Nah, urutannya dari kiri itu nongolnya di paling atas. Jadi ini data 1, data satunya di atas. Jadi nanti pasti ada tulisannya output 1, output 2, output 3. Nah, ini output 1, output 2, output 3, output 4. Jadi urutannya seperti itu gitu. Oke, kejawab kan? Kalau di scan from string-nya. Terus nanti udah muncul di sini, udah kalian tinggal colok-colokan ke sesuai ini. Misalkan ini jadi data 1, ini jadi data 2. Boleh, nggak masalah. Itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan project yang mau kalian kerjakan gitu. Dalam hal ini ya kalian bebas. Misalkan di tugas yang kita mau jalankan nanti itu mau kenop, mau apa, itu bebas, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau apa namanya? Kalau ini kan kalau nggak punya laptop, coba teman-temannya dinego dulu. Masa satu kelas nggak ada yang bisa join gitu, ya? Ini saya ada yang ngechat. Nanti silahkan coba ke teman dulu hari ini. Kalau ke teman nggak boleh, nggak dikasih pinjem. Nah, nanti baru ke Pak Aswin gitu. Coba ke teman dulu gitu ya. Nanti kalau ke teman udah nggak bisa dan sebagainya, masa temannya nggak mau minjemin, itu aja sih. Kalau temannya memang bener nggak mau minjemin, nanti kasih tahu ke saya, Pak, saya nggak dapat pinjaman laptop. Ya udah, nanti biar Pak Aswin yang nge-provide gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ini sambil saya stop ya. Sambil saya stop rekamannya supaya nggak panjang nih. Stop recording.